Shalom Aleichem Beshem Hamasya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, dan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang senantiasa firman-Nya itu menuntun langkah-langkah kita. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sebutan orang Nazaret bagi Yesus Kristus, di mana sebutan itu sebenarnya adalah untuk menyindir orang-orang Yahudi yang menolak kedatangan Sang Mesias. Ia sang pemberi hidup, Ia yang memberkati mereka, Ia yang membebaskan mereka dari ikatan dosa, yang akan mengubah hidup mereka dari kegelapan menuju terang, dari kematian menuju kehidupan, dari kutuk menuju berkat, tetapi malah ditolak oleh orang-orang Yahudi. Ini sesuatu yang sangat ironis, saudara. Jangan sampai kita mengambil posisi yang sama seperti orang Yahudi, bahwa Yesus Tuhan, Ia yang punya rancangan yang indah, yang punya kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, tetapi kita menolak Dia. Kita tidak mampu memandang kemuliaan dan niat baik Allah di dalam hidup kita. Justru malah kita lebih terpukau dengan segala apa yang ditawarkan dalam dunia ini. Ini sesuatu yang harus diwaspadai oleh orang percaya pada zaman akhir ini. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Matius pasal yang ketiga. Saya akan bacakan Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Amin. Di dalam pasal ini dikisahkan tentang kemunculan seorang yang bernama Yohanes, di mana dikatakan oleh Matius bahwa dialah sosok yang dinubuatkan oleh sang Nabi Yesaya, yang akan menjadi bentara, yang akan membuka jalan, mempersiapkan jalan bagi sang Mesias yang akan datang itu. Dan luar biasa keberadaan Yohanes. Walaupun kalau kita membaca di dalam perjalanan hidupnya, di sepanjang karir pelayanan Yohanes, ia sama sekali tidak melakukan mujizat. Tuhan tidak mempercayakan mujizat kepada Yohanes, tetapi ia seorang pribadi yang tampil begitu memukau. Ia seorang yang berani menyampaikan kebenaran, walaupun ada resiko yang mungkin ia harus terima. Akibat keberanian itu, hidup dalam kebenaran. Nah, ini yang bisa kita lihat dari kehidupan Yohanes, yang menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang percaya. Saudara-saudara, kerap kali kita melihat sesuatu itu dari apa yang tampak. Orang mungkin tidak bisa menerima kenabian Yohanes karena ia tidak melakukan mujizat. Orang mungkin dengan mudahnya berkata, "Oh, engkau seorang yang tidak disertai Tuhan karena engkau mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan, berarti engkau tidak diberkati Tuhan. Engkau paling sudah melakukan dosa ini dan itu." Padahal semua itu belum tentu. Terkadang kita mudah menghakimi keberadaan seseorang dari apa yang tampak mata kita. Seperti misalnya kehidupan Yohanes Pembaptis. Ia tidak melakukan mujizat apa-apa. Jangan-jangan kita berpikir, apakah benar ia seorang nabi? Bukankah seorang nabi itu biasanya melakukan mujizat? Itu kan ukuran yang kita pakai secara manusia dengan konsep pemikiran yang salah. Sebab mujizat itu urusan Allah. Mujizat itu bukan lahir muncul karena kemampuan kita sebagai manusia, tetapi kepercayaan dan kasih karunia Allah yang melaluinya Allah menyalurkan kuasanya bagi manusia. Ini harus kita mengerti. Dan demikian juga yang dialami oleh Yohanes dalam pelayanannya. Ia tidak bermujizat sama sekali, tetapi di sepanjang pelayanannya ia menampilkan kehidupan seorang hamba Tuhan yang sejati. Walaupun bukan berarti Yohanes sempurna. Ada kalanya dalam keberadaannya sebagai manusia, ia bisa lemah. Ia bisa mungkin meragukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Tetapi Tuhan tetap berkelas karunia. Tuhan tetap berbelas kasihan, sehingga Yohanes dibangkitkan kembali imannya. Dalam kitab Injil dikisahkan ketika Yohanes pernah menyuruh muridnya. Saat itu Yohanes sedang dipenjara dan ia menyuruh muridnya, "Coba kau pergi kepada Yesus." Ya kan, dikisahkan, Anda bisa membaca dalam kitab Injil.
tanyakan kepada Yesus apakah dia yang akan datang itu yang dijanjikan dalam kitab para nabi, ataukah kami harus menantikan yang lain. Nah, di sini kita melihat kadang sebagai manusia kita bisa mengalami doubt, kita bisa mengalami kebimbangan, keraguan karena kondisi dan keadaan yang sedang kita alami. Dan itu sesuatu yang wajar. Tetapi saya juga percaya saat yang sama, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan menguatkan umatnya. Tuhan memiliki caranya sendiri untuk membangkitkan iman kita yang mungkin dalam situasi keadaan tertentu mulai ragu, mulai khawatir, mulai takut. Seperti yang dialami Elia ketika ia mendengar Yezebel mengancam hidupnya. Elia ketakutan. Ia ingin mati. Ia ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi Tuhan dalam kasih karunia-Nya, Ia memiliki caranya sendiri untuk kembali membangkitkan semangat Elia, untuk kembali membangkitkan kehidupan Elia, karena Tuhan masih punya rencana di dalam hidup Elia. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita pernah mengalami saat-saat di mana kita ingin menyerah, kita sudah putus asa, kita sudah kehilangan pengharapan. Saya yakin Tuhan akan berkarya dalam hidupmu, dan Tuhan akan sanggup memulihkan kembali keberadaanmu kalau kita mau terus belajar percaya. Di tengah-tengah keputusasaan kita mungkin, mari kita datang kepada Allah, kita jujur kepada Tuhan. Tuhan, aku mulai kehilangan pengharapan. Tuhan, aku mulai kehilangan rasa percaya kepadamu. Tolong aku ya Tuhan, untuk aku mampu tetap percaya kepadamu di tengah-tengah situasi yang membuat aku sulit untuk percaya. Saudara pernah ingat atau saudara pernah membaca kisah seorang ayah yang membawa anaknya yang kerap kali dirasuk oleh setan. Seorang ayah ini membawa anaknya kepada Yesus dan memohon kepada Yesus, Tuhan tolong bebaskan anakku, tolong sembuhkan anakku. Aku sudah datang kepada murid-muridmu, tetapi muridmu tidak sanggup mengusir setan ini. Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Apa yang dikatakan orang tua ini? Seorang ayah ini, ia berkata, ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tampaknya kontradiktif. Kadang hati ini ingin percaya, kita mau percaya, tetapi kadang logika berpikir, kita melihat keadaan, indera kita merasa, indera kita melihat, indera kita mendengar, seolah-olah semua mustahil, dan kita tidak mampu untuk percaya. Mari kita datang kepada Allah dengan segala kejujuran kita. Katakan, Tuhan, betapa aku ingin percaya, tetapi tolong aku ya Tuhan. Aku susah untuk percaya di tengah-tengah kondisi keadaan yang sedang aku alami. Saya yakin Tuhan itu baik. Ia berkasih karunia. Ia memiliki caranya sendiri di luar kemampuan, di luar pemikiran kita, untuk membangkitkan iman pengharapan kita. Seperti ia membangkitkan iman pengharapan Petrus, seperti ia membangkitkan kembali iman Thomas, seperti ia membangkitkan kembali iman dari Maria. Tuhan memiliki banyak cara untuk memulihkan keberadaan kita. Nah, kembali kepada Yohanes Pembaptis, ada banyak hal yang bisa kita teladani dari sosok Yohanes Pembaptis. Yang pertama, kita akan belajar secara singkat. Ia seorang yang tidak malu bersaksi tentang Kristus. Era modern seperti sekarang, kita perlu memiliki sikap seperti Yohanes Pembaptis, di mana kita tidak malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Bukan berarti dengan dandanan aksesoris yang menunjukkan kita beragama Kristen. Saudara memakai baju kemudian dengan tulisan ayat-ayat Alkitab, saudara memakai kalung salib yang besar, saudara memakai anting salib mungkin kalau perempuan, atau harus di rumahnya dipajang salib besar untuk menunjukkan seolah-olah aku Kristen, aku pengikut Yesus. No, bukan seperti itu yang dimaksud Tuhan. Menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus itu tampak dari perbuatan kita, tampak dari perkataan kita, tampak dari kehidupan yang senantiasa mau taat melakukan firman Allah. Walaupun mungkin kita rugi, walaupun mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kehidupan kita ketika kita taat melakukan firman Allah, ketika kita berkomitmen untuk mau menjadi murid Yesus, tetapi itu sebuah harga yang harus kita bayar sebagai murid Yesus dalam bersaksi tentang Dia. Dan ini yang juga saya lihat dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Ia sama sekali tidak malu. Ia menyaksikan bahwa Dia itulah Mesias. Dia tidak malu bersaksi
tentang Yesus yang adalah Mesias dijanjikan dalam kitab para nabi. Demikian juga hidup kita. Jangan kita malu mengakui bahwa aku ini memang seorang Kristen, aku ini memang pengikut Kristus. Tentu pengakuan itu bukan sekedar secara lisan, tetapi tanpa dari kehidupan kita yang senantiasa mau terus belajar untuk melakukan firman Allah. Mungkin kita hari ini gagal, kita belajar lagi. Tuhan, kuatkan aku, Tuhan mampukan aku untuk aku kembali belajar. Karena hidup mengiring Kristus itu adalah hidup pembelajaran seumurnya, seumur hidup kita, yang baru selesai ketika kita pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Berani, tidak malu menjadi saksi Kristus melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita. Mungkin orang bisa juga bertanya tentang iman kita. Mari kita belajar bersaksi. Mari kita belajar menjelaskan kepada mereka tentang siapa Yesus yang telah mengubah hidup kita. Mungkin dulu mereka heran, seperti kata Petrus, mereka heran kenapa kamu tidak lagi turut dalam perbuatan-perbuatan mereka. Mereka heran kenapa hidupmu tidak lagi sama. Nah, ini waktunya untuk kita menyaksikan siapa Yesus yang mengubah hidupmu, yang mengubah hidup kita. Tetapi ada banyak orang Kristen yang kadang menghindari membaca situasi pembicaraan semacam ini. Mereka malu, mereka takut membuat orang tersinggung. Padahal kitab suci tidak pernah mengajarkan untuk kita mengkristenkan orang, tetapi kita bersaksi, kita menyaksikan tentang Yesus. Kalau mereka mengambil keputusan untuk percaya, barulah kita membawa mereka untuk diarahkan menjadi murid Yesus, dibaptis, kemudian diajar, dimuridkan menjadi murid Kristus. Tetapi langkah awal, Tuhan mau kita tidak malu untuk bersaksi, saudara. Mulailah berani bersaksi kepada rekan kerja saudara, kepada teman-teman, kepada saudara mungkin yang belum percaya. Mari kita belajar seperti Yohanes Pembaptis, ia yang tidak pernah malu bersaksi tentang Kristus. Yang kedua, kehidupan Yohanes Pembaptis adalah kehidupan yang mau menyangkal diri, kehidupan yang mau tampil beda dengan dunia. Kalau kita baca tadi dalam dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang keempat, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Nah, ini sebenarnya gambaran sebuah kehidupan yang berani tampil beda, sebuah kehidupan yang berani tidak sama dengan dunia. Nah, tentu implementasinya bukan dalam bentuk desain outfit kostum kita. Kemudian kita seperti Yohanes memakai jubah dari bulu unta, kemudian kita menjadi vegetarian misalnya, tidak memakan daging. Bukan soal dari tampilan lahiriah, tetapi dari prinsip hidup, dari gaya hidup yang kita mau tampil beda dari gaya hidup dunia yang tidak mengenal Allah. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kita menjadi sama dengan mereka. Tentu bukan sekedar dalam tampilan fashion, tetapi lebih dari itu di dalam pola pikir, di dalam gaya hidup, di dalam prinsip kehidupan yang kita miliki. Paulus memberikan nasihat melalui ilham Roh Kudus. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tetapi kau harus senantiasa menyelaraskan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Kamu harus senantiasa menyelaraskan gaya hidupmu dengan gaya hidup Kristus. Nah, itu yang dikatakan Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat artinya sebuah sikap hidup yang berbalik sama sekali dari kehidupan yang lama. Dan itu menuntut sebuah harga yang harus dibayar. Itu menuntut komitmen, itu menuntut keteguhan hati. Karena itu mari kita meminta kekuatan Allah senantiasa memampukan kita untuk kita menjalani hidup ini tidak sama dengan dunia. Kita tampil beda. Kita mau belajar, ya Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan-Mu. Seperti pernyataan Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Allah ingin menyatakan pemerintahnya dalam hidup kita. Allah ingin menyatakan kepenguasaannya dalam hidup kita. Kalau Dia kita tempatkan sebagai raja, maka Ia sebagai raja itu bertahta dalam hidup kita. Maka apa yang lagi kita khawatirkan dalam hidup ini? Kita memiliki raja, Tuhan kita, yang bertanggung jawab penuh
atas kehidupan kita. Tetapi mula-mula mari tempatkan dia sebagai Raja. Mari kita katakan, ya Tuhan, datanglah kerajaan. Biar kiranya Kau memerintah atas hidupku. Biar kiranya Kau menjadi Tuhan, menjadi pemimpin di dalam kehidupan. Teladan Yohanes Pembaptis ini kiranya menginspirasi kita, mengajak, mendorong kita untuk mengikuti jejak yang sama. Karena Yohanes pun mengikuti jejak yang sama dari Kristus, Sang Juru Selamat itu yang sudah dijanjikan dari dalam kitab para nabi. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, mendorong, memotivasi kita semua untuk kita semakin mengasihi Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami mampu bukan hanya mempercayai firman-Mu, bukan hanya mengerti kebenaran-Mu, tetapi untuk melakukannya ya Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami percaya Tuhan yang menguatkan. Asal kami bergantung penuh, kami merendahkan diri, meminta penopangan dan kekuatan-Mu untuk melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Sertai berkati umat-Mu di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.